Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, juga para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Dan mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat judul Manusia Pilihan Pewaris Nur Muhammad. Karena beliau seorang manusia pilihan, tentunya petunjuk dalam bentuk mimpi dan petunjuk dalam keadaan beliau sadar atau tidak mimpi. Seperti yang Abah katakan, dua cara dalam beliau mendapatkan petunjuk. Dan petunjuk yang sudah Abah bahas tentunya banyak. Dan kemarin Abah bahas tentang petunjuk yang terakhir yang belum terjadi, yaitu akan terjadinya megatrust. Tentunya petunjuk yang datang kepada manusia pilihan ada kemiripan dalam perjalanannya dengan junjungan leluhurnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah pewaris Nur Muhammad SAW, itu ciri-ciri khusus tentang sosok manusia pilihan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan atas kehendak sang pencipta alam semesta ini. Dalam pembahasan sang sosok manusia pilihan tentulah terkait dengan keyakinan kita beragama, dan setiap agama meyakini akan datangnya seorang utusan. Tapi beliau tentunya bukan seorang nabi, tapi seorang wali, karena zaman kenabian sudah berakhir dan nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau mewarisi, apakah itu secara nasab atau secara sanad. Beliau tidak membawa ajaran baru, tapi mengembalikan Islam yang murni. Apakah sang sosok manusia pilihan yang kita dengar tentang Satria Piningit yang ada di Pulau Jawa ada hubungannya dengan akan datangnya Imam Al-Mahdi yang banyak meyakini dari Indonesia? Tentu kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satupun manusia bisa memastikan siapa jati diri sang sosok manusia pilihan dan kapan beliau dimunculkan. Sedangkan tentang kisah Satria Piningit yang diyakini masyarakat Jawa khususnya juga tidak bisa dipastikan jati dirinya dan kapan beliau akan dimunculkan. Kerahasiaan tentang kisah Satria Piningit dalam cerita Jawa dan kisah tentang akan datangnya sang manusia pilihan versi agama Islam, yaitu Imam Al-Mahdi, pun masih dalam kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baiknya pembuat skenario. Dalam semua keyakinan umat beragama meyakini akan datangnya utusan Tuhan yang sedang ditunggu-tunggu saat ini. Melihat situasi dunia saat ini di mana terjadinya peperangan terus berlanjut dan perselisihan tentang pemahaman suatu prinsip yang pada akhirnya menimbulkan konflik permasalahan dalam bidang apapun yang terjadi. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Seakan-akan kebenaran sulit didapatkan karena segala suatu permasalahan manakala menggunakan ego masing-masing tanpa ada yang mengalah untuk suatu kebenaran, maka masalah apapun yang terjadi saat ini tidak akan pernah selesai. Tentunya suatu permasalahan ada solusinya. Tentu sudah saatnya kita menggunakan hati nurani, bukan ego yang berdasarkan nafsu. Dikarenakan kehancuran akhlak sehingga banyak terjadi permasalahan di segala bidang dalam kehidupan kita saat ini. Apakah ini petanda akhir zaman yang banyak dibicarakan para ulama?
dan kaitannya akan hadirnya manusia pilihan apapun sebutannya. Dalam video kemarin sudah Abah bahas tentang kehancuran sebuah negeri dalam pandangan agama Islam. Dalam pembahasan tentang manusia pilihan tentu ada sesuatu yang tersirat dalam suatu kebaikan untuk kehidupan umat manusia di dunia. Tentu sebagai manusia kita harusnya mawas diri, walaupun dalam kehidupan di dunia ini sudah merupakan suatu sistem. Tak kala kita berbuat kebaikan, maka apa yang kita lakukan itu atas kehendak Tuhan. Tak kala kita melakukan sesuatu yang tidak baik, tentunya kehendak manusia itu sendiri. Karena manusia sudah diberikan akal dan pikiran, juga nafsu untuk berpikir mana yang baik dan mana yang tidak baik. Semua yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan, siapapun diri kita, apapun jabatan kita di dunia ini. Semua akan mengalami kematian setiap makhluk hidup. Dunia ini tempatnya kita meninggal, bukan tempatnya kita tinggal. Hakikat hidup hanya sementara, tempat tinggal kita akhirat selama-lamanya. Kembali ke pembahasan tentang manusia pilihan, apapun sebutannya, beliau tentunya dipilih oleh Tuhannya untuk menantinya memperbaiki akhlak manusia dan menciptakan kedamaian serta keadilan, juga kemakmuran. Saling asah asih asuh dalam bahasa Jawanya, begitu juga dalam agama Islam, mengutamakan akhlak dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya, rasa kasih sayang terhadap sesama manusia, karena tidak adanya keadilan yang kuat menindas yang lemah. Kezaliman terjadi di mana-mana. Tentu doa-doa orang yang teraniaya memohon kepada Tuhannya, karena yang terjadi dalam kehidupan dunia ini sudah sunatullah, baik dan buruk, salah dan benar itu berdampingan. Maka kita kembalikan ke diri kita masing-masing, mana yang kita pilih. Karena dalam kolbunya manusia pilihan mendapatkan percikan Nur Muhammad SAW, dialah pewaris para nabi, maka beliaulah sebenarnya keluarga nabi, karena beliau berhak sebagai pewaris nabi secara biologis atau nasab, juga sanadnya atau keilmuannya. Pewaris Nabi Muhammad SAW yang utuh, dialah manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusan. Nantinya dialah Imam Al-Mahdi, maka kenalilah Allah, karena itulah inti pewaris dari Nur Muhammad SAW. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan suatu pemahaman atau penjelasan tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya, apapun komentar-komentar dari saudara kita mohon dihargai, dihormati. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.